warahmatullahi wabarakatuh. Well, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Klik tombol lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video dari aku. Ketemu lagi sama aku di channel Nelvi Dikaya. Karena kemarin kita udah bahas yang serius-serius tuh guys ya, tentang beasiswa dan lain sebagainya. Kali ini aku mau bahas kalian yang lebih santai. Sesuai judulnya, kita kali ini akan bahas tentang tipe-tipe mahasiswa. Halo guys, welcome to channel Nelvi Dikaya. Temukan berbagai tutorial, ide pembelajaran PAUD, info kepautan, dan personal experience. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Happy watching. Oke, buat para maba, kira-kira kalian nanti mau jadi mahasiswa yang kayak gimana sih? Dan buat para mahasiswa yang sekarang sedang kuliah, kira-kira kalian tipe-tipe mahasiswanya seperti apa ya? Bisa langsung komen di bawah ya. Tapi guys, sebelum itu you know bahwasannya kuliah adalah sesuatu hal yang sangat berharga menurut aku. Dan itu sangat benar-benar berbeda dengan fase-fase dimana kita pasti sekolah. Dari SD, SMP, SMA itu jauh berbeda banget guys. Oke, buat kalian yang mau aku bahasin tentang perbedaan sekolah dan kuliah, bisa kalian klik di kolom komentar. Oke? Well guys, saat kuliah kita akan dihadapkan dengan circle pertemanan yang lebih luas. Kita akan disuruh untuk berpikir kritis, kita akan ditekan untuk menyelesaikan masalah sendiri, jauh dari orang tua, memanage keuangan dan waktu kita sendiri, mengembangkan life skill yang bisa kalian miliki, dan masih banyak lagi. So, di saat kuliah, kalian harus benar-benar memanfaatkan hal ini dengan begitu cermat. Nah, teman-teman, dari semua teman-teman aku yang lulus, itu mereka selalu kayak gini ya. Nyesel banget dulu aku gak ikut organisasi. Nyesel banget sih kenapa dulu aku gak ikut ini, gak ikut itu, gak ikut dan lain sebagainya. Itu mereka tuh nyesel karena apa? Mereka itu banyak hal-hal yang belum mereka lakukan saat mereka kuliah. So, buat kalian, jangan pernah sia-siakan waktu kuliah kalian karena itu sangat berharga. Dan untuk kuliah aku sendiri sangat merubah hidup aku. Jadi buat teman-teman semua, sebelum kalian menyesal, jangan lupa ukir kenangan di masa kuliah yang sangat bisa merubah hidup kalian di masa yang akan datang. Oke guys, langsung aja kita ke tipe-tipe mahasiswa kuliahan. Kayak gimana sih? Oke, kita langsung aja untuk tipe mahasiswa yang pertama, mahasiswa kupu-kupu. Nah, sesuai judulnya ini bukan mahasiswa kupu-kupu malam yang kayak gitu ya, bukan teman-teman. Mahasiswa kupu-kupu yaitu disingkat dengan kuliah pulang. Jadi artinya mahasiswa kupu-kupu ini mereka itu tugasnya itu hanya udah kuliah aja. Yang penting mereka kuliah, terus habis itu pulang, terus atau misalnya di kos nyantai-nyantai. Kalau ada kuliah mereka berangkat lagi, terus ngerjain tugas, udah selesai gitu aja. Jadi mereka itu kehidupan di kampusnya itu cuma untuk kuliah gitu loh maksudnya. Jadi mereka tuh enggak yang namanya ikut ini, ikut itu enggak. Tapi juga ada teman-teman dari mahasiswa kupu-kupu ini, menurut aku itu ada dibagi menjadi dua gitu. Ada mahasiswa kupu-kupu yang sekedar kuliah, nggak berarti IPK. Ada juga mahasiswa kupu-kupu yang dia itu benar-benar fokus banget untuk kuliah gitu loh. Jadi mereka itu benar-benar memperhatikan IPK mereka gitu. Untuk mahasiswa yang tidak terlalu memperhatikan IPK, jadi biasanya tuh kerjain tugasnya tuh hanya asal-asalan, masuk kelas itu asal-asalan, mendengarkan itu asal-asalan gitu aja. Kalau misalnya ada tantangan dari dosen pun yang penting ngerjain gitu teman-teman. Itu mahasiswa kupu-kupu. Dan menurut aku di sini minusnya mahasiswa kupu-kupu itu dia pasti nanti kalau lulus bakalan sulit gitu dapat pekerjaan. Soalnya dia tuh nggak punya pengalaman gitu loh. Pengalamannya itu cuma kuliah gitu loh, nggak ada pengalaman lain gitu teman-teman. Jadi buat kalian maba atau sekarang teman-teman SMA yang mau kuliah atau sekarang udah keterima kuliah, jangan sampai kalian jadi mahasiswa kupu-kupu ya, oke? Jadi kalian tuh harus benar-benar mencetak kegiatan-kegiatan di kampus yang positif, yang tidak hanya kuliah aja, oke? Karena itu akan sangat membantu kalian di masa depan. Oke. Untuk tipe yang kedua yaitu mahasiswa organisatoris. Nah, sesuai dengan judulnya,
mahasiswa organisatoris ini yaitu mahasiswa yang kerjanya tuh gak hanya kuliah gitu loh. Jadi mereka itu kuliah itu gak hanya belajar di kelas, gak hanya nerima materi dari dosen, gak hanya ngerjain tugas aja, tapi mereka juga ikut organisasi. Nah, Kak, apa sih pentingnya organisasi? Oke, kalian bisa klik di kolom komentar. Aku bakalan bikin video tentang pentingnya organisasi. Yang pasti aku bakalan datengin para mahasiswa organisatoris yang berhasil mengukir prestasi. Oke teman-teman, silakan tulis di kolom komentar ya. Nah, untuk mahasiswa organisatoris ini teman-teman, biasanya itu mereka memiliki kepekaan yang tinggi. Mereka juga memiliki public speaking yang bagus gitu, dan cara kerjasama yang bagus gitu. Jadi mereka itu misalnya pas saat kuliah selesai nih, biasanya kumpul sama teman-teman organisasinya, mereka sharing tentang organisasinya gitu. Nah teman-teman, untuk mahasiswa organisatoris ini sendiri itu menurut aku dibagi menjadi dua ya. Ada mahasiswa organisatoris yang mereka itu tidak memperdulikan kuliahnya, ya sekedar kuliah aja gitu, berangkat kuliah pulang gitu, dan dedikasinya itu sangat besar untuk organisasinya. Padahal tujuan pertama dia di kampus itu kan kuliah, tapi dia itu sangat totalitas banget gitu untuk organisasinya. Terus ada juga mahasiswa yang peduli juga sama kuliahnya, organisatoris tapi juga peduli sama kuliahnya, peduli sama IPK-nya, peduli sama pembelajaran sama dosennya di kelas gitu. Nah, aku jelasin juga ini. Mahasiswa yang nggak peduli sama kuliahnya, yang dan terlalu fokus sama organisasinya, itu ada juga loh teman-teman. Mahasiswa yang seperti itu dan rela untuk nelatin kuliahnya hanya untuk kuliahnya karena dia itu berpikir dia itu masih dibutuhkan banget di organisasi itu gitu. Padahal kalian tujuan utamanya di kuliah itu adalah belajar gitu loh. Organisasi ini hanya wadah kalian untuk bisa mencari pengalaman yang lain gitu. Jadi buat kalian teman-teman, meskipun kalian organisatoris, totalitas di dalam suatu organisasi itu bagus, tapi kalian itu harus tetap mementingkan kuliah. Jangan sampai mempengaruhi IPK gitu, jangan sampai mempengaruhi semangat belajar kalian gitu. Jadi kalian tuh harus seimbang antara organisasi dan juga kuliah. Gitu ya teman-teman, buat calon mahasiswa. Oke? Untuk mahasiswa organisatoris harus tetap seimbang antara kuliah dan juga organisasi. Oke? Yang ketiga, dan ini menurut aku paling the best banget, yaitu mahasiswa perfeksionis. Di sini kenapa aku sebut dia itu sebagai mahasiswa perfeksionis? Karena dia itu memiliki 3 komponen yang sangat beriringan. Yang pertama itu kuliahnya, belajarnya maksud aku. Yang kedua itu organisasinya top, dan yang ketiga adalah prestasinya. Ini adalah momen atau posisi yang sangat diimpikan oleh semua mahasiswa, tapi benar-benar sulit untuk menjalankannya. Nah, buat teman-teman, di sini untuk mahasiswa perfeksionis ini dia itu tetap memperhatikan belajarnya, IPK-nya itu tetap bagus, organisasinya itu ya, kalau misalnya mau ikut di dalam suatu organisasi itu jangan terlalu banyak-banyak teman-teman, cukup hanya 1-2 organisasi aja, tapi di dalamnya kalian itu benar-benar totalitas gitu, oke? Dan untuk yang ketiga itu prestasi. Jadi meskipun dia itu sering ikut lomba, meskipun kalah, tapi dia itu tetap mencoba, akhirnya dapat juara gitu loh. Jadi jangan putus asa untuk mencoba. Ada nggak sih Kak mahasiswa yang kayak gini kok kayaknya perfect banget gitu hidupnya? Ada teman-teman, banyak sekali mahasiswa yang seperti itu, yang sibuk banget gitu loh. Terus habis itu mahasiswa yang seperti ini saat dia kuliah pasti dia itu nggak akan pernah menyesal dalam hidupnya. Soalnya dia itu benar-benar sudah memanfaatkan waktunya dengan sebaik mungkin teman-teman. Gitu. Dan yang keempat yaitu mahasiswa yang pekerja keras. Maksud aku kayak gini ya. Untuk mahasiswa pekerja keras ini dia itu kuliah sambil kerja gitu. Jadi waktunya untuk kuliah, selesai kuliah dia akan berangkat untuk kerja. Nah di sini aku mau kasih notis ya teman-teman. Biasanya mahasiswa yang seperti ini banyakkan di universitas terbuka atau universitas yang didesain untuk para pekerja.
Jadi masuknya biasanya hanya 2 kali dalam seminggu, selebihnya itu untuk bekerja. Tapi kalau misalnya buat kalian mahasiswa di universitas negeri, itu biasanya waktu untuk bekerja itu sangat minim. Jadi nggak bisa kalau misalnya kalian kerjanya di kantoran, itu nggak bisa. Kalian harus kerjanya itu di tempat-tempat kayak counter, di tempat toko, di laundry, di percetakan gitu. Jadi kuliahnya itu nggak terganggu teman-teman. Kalau di tempat-tempat seperti itu biasanya kan waktunya tuh hanya singkat, dan kita tuh bisa nego juga sama si bosnya kita gitu. Atau kalian bisa buka usaha sendiri di sekitar kampus, misalnya kayak buka franchise makanan atau minuman gitu, kayak gitu teman-teman. Dan biasanya untuk mahasiswa pekerja keras ini uangnya itu biasanya dipakai untuk biaya kuliah gitu teman-teman, atau hanya sekedar tambah-tambahan untuk uang jajan gitu. Nah teman-teman, udah selesai nih. Kira-kira kalian tuh masuk mahasiswa yang mana ya? Buat kalian yang sekarang masih berada di semester 2, semester 3, 4, 5, 6 gitu, jangan sampai hilangkan kesempatan kalian, karena aku dan teman-temanku itu benar-benar nyesel banget. Nyesel karena nggak berprestasi, nyesel karena nggak ikut lomba-lomba, nyesel karena nggak ikut organisasi. Itu adalah penyesalan yang datangnya di akhir. Oke? Dan kalian yang sekarang lagi berprestasi, jangan lupa tetap mempertahankan dan mencoba hal yang baru. Oke teman-teman, thanks udah lihat video ini dari awal sampai akhir. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalain tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke teman-teman, kalian yang ingin request tentang video yang mau aku bawain selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan buat kalian yang tanya-tanya dan belum bisa aku jawab dan aku bikinin video, mohon maaf banget karena di sini aku belum bisa ngeluangin waktu untuk langsung TKP untuk bikinin video buat kalian. Tapi insya Allah next ya, doain aja. Oke, thank you buat kalian. Jangan lupa like, jangan lupa komen, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.